Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan praktisi maritim di Indonesia. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2022. Ada satu ketentuan baru yang harus diaplikasikan di dalam penggunaan survival craft atau kapal penyelamat, ya, kapal penyelamat. Ada beberapa item yang perlu saya tekankan di sini, yaitu bahwa di dalam aturan baru ini, jumlah oksigen yang ada di dalam survival craft itu harus cukup memadai, ya, harus cukup memadai. Kalau dulu jumlah oksigen tidak tidak terakomodir, tapi kali ini dengan adanya ketentuan baru dari IMO, maka survival craft ini harus mempunyai kecukupan oksigen yang ada di dalam survival craft, terutama untuk survival craft yang tertutup, ya, seluruhnya atau tertutup sebagian. Pintu masuknya itu bisa ditutup, dan bila mana pintu masuknya ditutup, maka survival craft ini akan mengalami kekurangan oksigen. Itu ketentuan pertama yang harus diperhatikan oleh para praktisi maritim, pemilik kapal, kru kapal, operator kapal, dan semua pihak yang terkait dengan survival craft. Survival craft ini adalah merupakan suatu ruangan yang kecil, ya, ruangan yang kecil, ya. Kalau itu sudah diokupansi dengan manusia, maka survival craft dianggap sebagai ruangan kecil, tertutup, dan terjadi banyak konsentrasi orang yang ada di dalamnya. Sehingga ketentuan yang baru ini, di mana ventilasi yang ada di dalam survival craft harus diperhatikan, ya. Yang kedua adalah ventilasi. Ventilasi harus cukup, karena begitu ditutup maka menjadi ruangan yang kecil, yang konsentrasi orangnya tinggi dan kebutuhan oksigennya diserap oleh banyak orang, sehingga harus ada ventilasi yang memadai. Diamanahkan di dalam suatu konvensi mandatori, yaitu Safety of Life at Sea. Dan di dalam LSA Code atau Life Saving Appliance Code itu ada, kalau tidak salah, di dalam paragraf 4.1.1.5.4 yang menetapkan bahwa kanopi, ya, penutup yang ada di atasnya survival craft ini harus mampu melindungi orang dari paparan hujan, paparan panas, dan paparan suhu yang cukup dingin. Lalu ada lagi di dalam LSA Code 4.5.2.6 menetapkan bahwa sekoci yang tertutup sebagian itu mempunyai satu sarana, namanya sarana pintu masuk. Nah, pintu masuknya ini harus memungkinkan adanya ventilasi, ya. Pintu masuk orang ke dalam survival craft tersebut harus ada ventilasi. Kecuali yang tidak boleh masuk di dalam survival craft itu air laut, angin, dan suhu yang cukup dingin, ya, suhu yang cukup dingin. Kawan-kawan semua, pintu masuk yang ada di dalam sekoci, baik yang tertutup maupun yang sebagian terbuka itu selama periode waktu tertentu kekurangan adanya oksigen akan menjadi potensi yang membahayakan kepada manusia yang ada di dalamnya, ABK, penumpang, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam ketentuan baru ini itu adanya kekurangan oksigen menurut SAR-X atau Search and Rescue Exercise harus dilakukan, harus dicoba.
karena hal ini telah dilakukan usulan daripada University of Stavanger tahun 2016, tepatnya bulan September, dan ini sudah dimasukkan di IMO new requirement ya. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam ketentuan Ajax, rule Ajax mengadopsi Komite Keselamatan 106 ya, pada pertemuan 106 paragrafnya 115. Ajax setuju dengan yang kondisi lingkungan yang buruk. Tentunya survival craft ini selalu dipakai bila dalam kondisi lingkungan laut yang buruk. Artinya penggunaan pintu masuk untuk penyelamatan ini harus memenuhi ketentuan kelas. Dan kawan-kawan semua, ada istilah yang paling urgent yang harus dipakai di dalam dunia perkapalan, yaitu apa yang disebut dengan kecukupan udara ya, kecukupan udara. Jadi di dalam LSA sekarang ketentuan barunya, udara di dalam LSA harus cukup. Dan persyaratan yang ada di dalam LSA berkaitan dengan survival craft ini tidak boleh menimbulkan ambiguitas persyaratan ya, baik untuk skoci yang tertutup maupun skoci yang tertutup sebagian ya. Tentunya yang harus diperhatikan di dalam SOLAS atau LSA Code yaitu laju aliran minimum ke dalam survival craft itu harus 5 meter kubik per jam ya. Kalau dulu tidak ada 5 meter kubik per jam per orang. Nah, berapa itu? Ya, harus diuji bahwa ventilasinya harus 5 meter kubik per jam per orang ya. Yang diharapkan jumlah ambang batas konsentrasi CO maksimum. Jadi kalau produksi CO-nya melebihi dari 5000 ppm, maka survival craft tersebut tidak memenuhi ketentuan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.